Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lihat, ya kita akan coba mempraktekkan eh, materi yang ada di modul Microsoft Word kita yang sudah Ibu bagi, ya. Dimana di sini kita coba membuat atau mengedit teks secara sederhana. Mungkin ini adalah pekerjaan yang sudah sering kalian lakukan. Hanya saja ya karena ini adalah termasuk salah satu bagian dari kurikulum kita, dari RPS kita, ya udah kita praktekkan kembali ya, kita cobakan kembali. Nah, di sini kita akan mencoba membuat teks seperti yang ada di modul. Nanti tampilan akhirnya seperti ini ya. Ini ada sebuah teks tentang dengan judul Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang. Nah, di sini terdiri dari dua paragraf. Paragraf pertama itu teks mulai dari Profesor Toshiko Kinoshitanya sampai ke tidak pernah berpikir panjang, itu terdiri dari satu kolom. Sementara untuk paragraf kedua ini terdiri dari dua kolom. Nah, kita akan coba buat seperti ini. Nah, oke, ya. Sekarang kita misalkan, ya, untuk source-nya kita nggak punya source dalam bentuk soft copy. Nah, berarti kalau kalian ingin membuat tampilan seperti teks yang seperti ini, otomatis kan nanti harus diketikkan ya. Nah, uh, untuk mengetikkan itu nggak perlu di awal, kalian nggak usah repot-repot dulu memikirkan rata kiri, rata kanan, huruf besar, huruf kecil. Ya udah, kita anggap aja sekarang kita ngetik aja dulu ya semua ya, kita pakai huruf kecil, kemudian rata kiri aja dulu yang dalam bentuk defaultnya aja terlebih dahulu semua. Jangan khawatir, nggak usah dipikirkan dulu mana yang huruf besar, huruf kecil. Kita buatnya seperti ini dulu. Nah, ini adalah contoh teks yang Ibu ketik seperti apa adanya, pakai huruf kecil semuanya, rata kiri semuanya. Tapi ini nanti bisa kita edit sesuai dengan tampilan yang kita inginkan seperti ini. Oke, kita mulai dulu dari mengedit judul ya. Untuk judul di sini kita lihat ya harus huruf besar ini. Nah, harus huruf besar, kemudian bold atau tebal, kemudian di sini ada garis bawah atau underline-nya. Ya udah, kita rubah. Nah, mungkin semua udah pada tahu ya gimana cara bikin jadi di tengah otomatis ya, kan di tengah tadi itu ya kolomnya, kemudian jadi huruf besar semua. Kalau judul kalian biasanya kan pakai huruf besar ya, jangan repot-repot dulu nanti di awal ketik judul huruf besar dulu, nggak, kayak huruf kecil aja nanti kita rubah. Gimana cara ngerubahnya? Ya udah kita pakai change case. Nah, ini pasti udah pada tahu semua ya. Nah, kalau kita klik ini yang small arrow yang ada di sini yang di menu change case itu tadi, nanti kelihatan ada sub-subnya, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, capitalize each word, kemudian ada toggle case ya. Nah, dari bentuk ini saja kita sudah bisa melihat ya kalau yang sentence case itu kayak apa. Berarti hanya huruf besarnya ada di huruf pertama dari sebuah kalimat. Lowercase huruf kecil semua, uppercase huruf besar semua. Capitalize each word berarti di sini huruf besarnya ada di setiap awal kata, sebaliknya toggle case huruf kecil di setiap awal kata, yang lain huruf besar. Karena kita ini judul berarti kita pakai uppercase. Kemudian tadi juga dia bold ya. Kemudian ada garis bawahnya, ya udah underline ya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi ini, terus ada tanggal. Tanggal ini diedit. Ya, kebetulan hari ini Sabtu. Ya, ini kalau kita lihat di sistem yang ada di layar di laptop kita, 13 Maret, Sabtu ini. Ya. Nah, kita bisa ketikkan atau kita juga bisa langsung insert. Gimana caranya? Ya udah, klik menu insert di sini, ya. Kemudian pilih di sini ada insert date and time. Ya, kita klik. Nah, muncul ini. Yang mana terserah. Kalau di contoh tadi yang kayak gini. Ya udah oke. Nah, ini dia. Tinggal kita bikin dia center di tengah. Oke, nah udah mirip ya. Oke, next kita lanjut ke paragraf yang pertama. Paragraf pertama di sini kita perhatikan itu masih rata kiri. Ya udah, kita rapiin dulu rata kanan ya. Rata kiri kanan maksudnya. Kemudian kalau kita lihat di contoh di sini ya, Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan. Nah, ini seperti kan huruf besar di setiap kata ya, rata kiri kanan. Oke. Kita rubah dulu. Berarti kembali kita gunakan di sini tadi change case yaitu capitalize. Nah, ini seperti ini. Jadi otomatis dia ya. Nah, jadi kita nggak berubah satu-satu kata, tapi otomatis tadi pakai rumus. Maka dikatakan tadi ya udah ketik aja dulu
pakai huruf kecil semua atau mau huruf besar semua, nanti bisa kita rubah lagi. Next, kita perhatikan di sini untuk teks yang tujuan kita, penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Nah, hurufnya bold semua, tebal, terus menempatkan sama prioritas terpenting nanti dikasih underline atau garis bawah. Oke, kita rubah juga. Jadi mulai dari penyebabnya sampai ini ya, berarti tadi bold semua. Oke. Nah, terus kan udah huruf besar semua nih, sama dengan ini, huruf besar semua ya. Menempatkan sama prioritas terpenting, kita kasih underline. Oke, menempatkan ya, underline sama prioritas terpenting. Juga underline. Oke. Terus apalagi yang harus kita rubah? Terus di sini karena masyarakat Indonesia mulai dari yang awam hingga politisi, itu dikasih garis, dicoret garisnya, mulai dari yang awam hingga politisi. Oke. Berarti di sini mulai dari yang awam hingga politisi, berarti kita cek lagi di font tadi, di sini ada strike through ya, strike through di sini. Udah. Oke, tinggal klik. Udah. Tapi jangan lupa tadi di bold dulu semua ya, yang mau dicoret. Kemudian kita rubah lagi, di sini ada kata-kata pemerintah terus ada angka 1. Ini kayak biasa kita melakukan citasi. Ya, citasi. Kemudian di sini juga diri sendiri ada angka 2. Ya. Oke, kita rubah. Nah, gimana caranya? Ya, angka 1-nya tetap harus kita mulai di sini ya, angka 1 pemerintah tadi. Nah, kita ketikkan dulu, kemudian jangan lupa kita blok. Masih di font tadi, di ribbon ini kita lihat ada, kan di atas ya, angka 1. Angka 1 di atas berarti kita pakai superscript. Oke, nah otomatis satunya udah di atas. Terus memperkaya diri sendiri tadi ya, di sini ada angka 2. Ketik dulu angka 2-nya, kemudian kita pilih yang ini, subscript. Oh, udah, nomor 2. Ya, next. Kalau nggak salah nih, hanya berorientasi mengejar uang itu dimiringkan. Hanya berorientasi mengejar uang, dimiringkan. Oke, kita miringkan. Sip, dah selesai untuk alinea pertama. Nah, next, alinea yang kedua ya. Sorry. Alinea kedua di sini. Ini teks kita, oke kita rapikan dulu ya di sini. Oke, rata kiri kanan. Nah, kalau kita lihat dari contohnya, alinea kedua ini sekarang tidak lagi terdiri dari satu kolom, tapi dua kolom. Oke, kita rubah jadi 2 kolom. Gimana caranya? Ya, kita blok seluruh teks yang mau dijadikan 2 kolom itu tadi. Kemudian kita pilih di sini menunya adalah layout. Ya, layout ya. Kemudian di sini ada kolom. Ya, pilih di sini to. Jadi kan ada 1 kolom, 2 kolom, 3, dan seterusnya. Ada sesuai dengan bentuknya. Udah, pilih yang tuh. Nah, ini dia. Langsung otomatis jadi 2 kolom. Ya. Nah, terus kita rapikan dulu sesuai dengan teks tadi. Universitas Waseda Jepang. Berarti huruf besar di setiap awal kata. MPR, APBN, APBD. Indonesianya juga. Oke, selesai kita bisa rubah di sini. Ya, jadi mulai dari Universitas Waseda Jepang, berarti kita kembali pilih yang cengkes tadi. Oke, ini dia. Nah, MPR huruf besar. Oke, jangan dihapus, kemudian ketik lagi huruf besar. Enggak usah, udah. Uppercase. Ya, APBN juga. Oke, uppercase. APBD juga. Di sini kita pakai uppercase. Ya. Nah, Indonesia ya udah tinggal 1 ya, udah tinggal rubah aja lagi I-nya. Next, berarti udah sesuai ya. Next kita lihat lagi di sini pedoman kita. Nah, di sini huruf P-nya huruf besar. Oke. Ini biasa kita temukan kalau misalnya kita baca komik atau karya-karya sastra ya. Novel ya. Karya sastra. Nah, ini biasanya huruf di awalnya huruf besar. Bisa juga kita rubah. Nah, tinggal berarti kan P-nya huruf besar tadi ya. Oke, kita rubah dulu. Nah, kita blok dia, ya, kita blok. Terus kita pilih di sini menunya itu adalah layout. Review. Ya, kita pilih
eh sorry, insert berarti ya, insert. Oke, kemudian di sini ada drop cap. Ya, drop cap. Oke, kita tinggal pilih. Nah, itu dia. Kita pilih yang model ini ya, kan ini sesuai dengan bentuk. Nah, kita pilih yang ini. Oke, nah itu sudah. Oke, jadi kalau kita perhatikan sekarang, ya kayak kita kecilkan dulu. Nah, tampilan hasil kita itu sudah sama dengan layar file tujuan kita tadi. Oke, demikian. Ini memang sangat sederhana sekali, mungkin sudah biasa dilakukan, ya tapi nggak apa-apa, kita mereview lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.